to the throne of mercy. Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all. Keluarga mempelai telah hadir di depan rumah Tuhan ini. Kita akan segera mengawali upacara pemberkatan nikah Bram dan Ria. Untuk itu saya mohon kita bersama-sama berdiri untuk menyambut. It's always been a mystery to me how two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends a perfect one. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what Ibu God dari kedua mempelai memasuki rumah Tuhan dan menyalakan when God made you, He must have been thinking about me. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment on, I want you to know I let nothing come between us, and I will love the ones you love. Now gone are all my questions about why, and mempelai pria diapit oleh walinya akan memasuki rumah Tuhan, berdiri di depan altar pernikahan untuk menyambut mempelai wanita. Wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. For me and I'm for you. 'Cause Mempelai wanita diapit oleh walinya memasuki rumah Tuhan untuk bertemu dengan mempelai pria di depan altar pernikahan. Siapakah yang akan menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria? Saya wali dari dia dan mamanya menyerahkan kepada
Saya persilahkan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada siang hari ini ya Tuhan, di hadapan-Mu berdiri sepasang mempelai yang sangat membutuhkan berkat dan restu daripada-Mu di atas pernikahan mereka yang mereka amali mulai hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati sepenuhnya seluruh upacara pemberkatan nikah siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengawali sepenuhnya seluruh upacara pemberkatan nikah Bram dan Ria ini di dalam nama, di atas segala nama, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan duduk kembali. Bram dan Ria, dengarkan sedikit renungan firman Tuhan yang merupakan bekal untuk kehidupan kalian berumah tangga. Ketahuilah Bram dan Ria bahwa hari ini kalian berdua akan mengawali suatu perjalanan seumur hidup dengan satu partner. Ada sebuah pepatah Rusia yang berbunyi demikian: sebelum berangkat melakukan suatu perjalanan, berdoalah satu kali. Sebelum berangkat untuk berperang, berdoalah 2 kali. Sebelum masuk dalam pernikahan, berdoalah 3 kali. Lebih tinggi, ya. Baik. Mengapa? Pernikahan merupakan suatu hal yang serius karena ia melibatkan suatu perjalanan seumur hidup dengan satu partner. Kebahagiaan di dalam pernikahan tidak pernah terjadi secara kebetulan. Itu merupakan suatu pencapaian. Sukses dalam pernikahan bukanlah lotre. Apa yang kalian bawa sekarang ke dalam pernikahan kalian itu adalah sangat penting, lebih daripada apa yang Anda lakukan sesudah menikah. Jadi apakah yang akan kalian berdua bawa ke dalam pernikahan kalian? Modal, warisan, harta kekayaan? No, semua itu tidak menjamin kebahagiaan pernikahan. Buktinya banyak yang sudah kita lihat, saksikan sendiri. Orang yang mewarisi apapun juga, takhta kerajaan sekalipun, tidak menjamin. Mereka mengakhiri pernikahan mereka dengan sangat tragis. Jadi sekarang saya bertanya kepada Bram dan Ria, apakah yang akan kalian bawa ke dalam pernikahan kalian? Modal yang harus kalian bawa dalam pernikahan kalian adalah doa dan firman. Ini modal. Okay? Sebab Yesus sendiri membuat suatu statement. Di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28, Yesus berkata demikian, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Bahkan di dalam pasal 6 ayat 48, Yesus berkata, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah
orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Batu karang itu ialah Yesus. Yesus yang adalah batu zaman yang teguh, yang kekal. The Rock of Ages, batu segala zaman. Bahkan dia adalah batu penjuru. Sedang pasir itu adalah kekayaan, kecantikan, dan kemasyhuran dunia yang tidak bertahan. Itu hanya sementara. Tidak menjamin kebahagiaan rumah tangga. Jadi, Bram dan Ria, dasarkanlah rumah tangga kalian di atas batu karang, yaitu Yesus. Fondasi yang kuat. Rumah tangga Kristen adalah persekutuan rohani dengan Yesus di tengah-tengah. Bukankah Yesus pernah berkata di dalam Injil bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saya mau gambarkan demikian. Ini bagaikan segitiga di mana titik atas adalah Yesus. Suami dan istri di titik bawah, kiri kanan. Semakin kalian naik ke atas, mendekati Yesus, berarti semakin dekat juga hubungan kalian berdua. Jadi benar-benar biarlah Yesus berada di tengah-tengah rumah tangga kalian. Semakin mengasihi Yesus, semakin tinggi pada titik pusat, maka itu berarti semakin dekat hubungan suami istri dan semakin intim, semakin saling mengerti dan saling memaafkan. Ini penting, dengarkan baik-baik. Inilah kebahagiaan rumah tangga, hidup rukun dengan damai dan sukacita. Jadi hari ini memasuki rumah tangga kalian yang baru, kiranya kalian berkata kepada Tuhan demikian: Tuhan, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini ucapan Musa kepada Allah. Kiranya kalian berdua akan menjadikan ini doa kalian berdua. Sebab di dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan demikian: jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kini dengarkanlah jawaban Tuhan kepada Musa. Ketika Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak akan berangkat. Jangan suruh kami berangkat, melakukan perjalanan, kalau Engkau tidak menyertai. Dengarkan jawaban Tuhan kepada Musa. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan kepadamu ketenteraman, ketentangan, kebahagiaan, dan sukses. Jawaban Allah ya, kepada Musa, dan ini siang hari ini kepada kalian berdua. Aku sendiri. Asal saja kalian berdoa dan mohon, jangan mulai sendiri. Minta Tuhan menyertai dan memimpin. Ya. Ini janji Tuhan bagi kita semua, bahkan bagi kalian berdua. Bahkan sebuah ayat di dalam Mazmur 16 ayat 11 berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Senantiasa, forever. Berarti selama-lamanya ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya. Rumah tangga kalian akan penuh dengan sukacita, sangat berbahagia karena Tuhan hadir di tengah-tengah. Akhirnya Mazmur 1
ayat 2-3. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Inilah firman Tuhan yang merupakan modal bagi kalian memasuki rumah tangga yang baru. Puji Tuhan. Bram dan Ria, kuduslah dan bahagialah saat ini, di mana dua hati sedang terikat di dalam ikatan pernikahan yang kudus dan mempesonakan. Pernikahan adalah suatu janji ilahi yang terhormat di antara sekalian. Demikianlah telah ditentukan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya serta berdamping dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu daging. Dipersatukan di dalam pengharapan, tujuan, dan perasaan. Sampai maut sajalah yang akan memisahkan mereka. Dasar dari firman Tuhan yang harus kalian taati terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23 yang berkata demikian. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Dan hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bagaimana kalian berdua siap melakukan? Oke, puji Tuhan. Dengan demikian, bila Bram dan Ria setelah pertimbangan yang masak dan teliti di dalam takut akan Allah, telah memilih masing-masing sebagai partnernya di dalam hal pernikahan yang kudus ini, maka di hadapan Tuhan saya bertanya, maukah engkau, Bram, menerima wanita ini menjadi istrimu untuk hidup bersama sesuai dengan kehendak Allah di dalam pernikahan yang kudus ini? Maukah engkau mengasihi, menghormati, menghiburnya, dan memeliharanya baik di waktu susah ataupun senang, serta memberikan dirimu hanya kepadanya saja seumur hidupmu? Di hadapan Tuhan engkau berjanji. Ria, maukah engkau menerima pria ini menjadi suamimu untuk hidup bersama sesuai dengan kehendak Allah di dalam pernikahan yang kudus ini? Maukah engkau mengasihi, menghormati, menghiburnya, dan memeliharanya baik di waktu susah ataupun senang, serta memberikan dirimu hanya kepadanya saja seumur hidupmu? Di hadapan Tuhan kau berjanji. Kini silakan berhadapan satu dengan yang lain dan ucapkan janji setia kalian. Aku, Abraham, menerima engkau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini dan seterusnya.
Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang atau susah. Di hadapan Tuhan, aku berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama dengan rukun dan damai sampai akhir hidupku, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Amin. Kuria menerima Engkau, Bram, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Mulai dari saat ini dan seterusnya, aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang atau susah. Di hadapan Tuhan, aku berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai sampai akhir hidup, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Amin. Demikian, masing-masing kalian telah saling memiliki sampai selama-lamanya. Sekarang sebagai bukti dari janji kalian, silakan memberi dan menerima cincin-cincin ini sebagai materai yang meneguhkan janji setia kalian berdua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat yang terindah kita berdua, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. dalam Silakan. kasih-Nya yang indah. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdiri. Bapa di dalam surga, Engkau mendengar janji setia mereka terhadap satu yang lain. Setelah mereka mengikrarkan janji setia mereka satu terhadap yang lain, di hadapan Engkau ya Tuhan, di hadapan keluarga, di hadapan jemaat, maka kini ya Bapa, saya sebagai hamba Allah sambil menengadah ke atas untuk persetujuan ilahi meneguhkan kalian berdua sebagai suami dan istri yang sah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa yang sudah dijodohkan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Silahkan berlutut. Haleluya. Lihatlah Tuhan, anakmu berdua yang berlutut di hadapanmu, mohon belas kasihanmu. Uluran tanganmu, kau memberkati rumah tangga yang akan mereka mulai dari hari ini. Kau hadir di tengah-tengah mereka. Karuniakanlah keturunan ilahi Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk tanganmu yang sudah terulur untuk memberkati kehidupan pernikahan mereka dan rumah tangga mereka.
Kini mereka mau menikmati tubuh dan darah. Haleluya. Haleluya. Tuhan, tubuh dan darah-Mu mempersatukan mereka. Tuhan yang berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagikan. Makanlah ini sebagai peringatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu yang telah tercurah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu sudah mereka nikmati, mempersatukan mereka di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan berdiri. Saat yang indah di mana mempelai akan membuka. Bapak Ibu boleh duduk sekalian. Boleh silakan duduk. Mempelai akan membuka cadar mempelai wanita. Saya persilahkan dan memberikan ucapan selamat yang pertama. Persilahkan Bram. Ucapan selamat yang pertama. Cium. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya pun ucapkan selamat. Selamat. Tuhan memberkati. Terimalah hadiah ini. Yang pertama mungkin. Ya, firman Allah yang hidup. Jangan lupa berdoa bersama-sama dan membaca firman Allah bersama setiap hari. Sudah dengar khotbah tadi. Ya. Karena ada sebuah pepatah Inggris yang berkata, a family that prays together stays together. Silakan. Hari sekarang tiba saatnya mempelai berdua akan menandatangani akte nikah gereja. Saya persilakan. Sekarang silakan kalian berdua menyalakan lilin yang di tengah. Tanda bukti kalian bukan lagi dua, tetapi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan kepada Bapak Ibu pengantin baru, Tuan dan Nyonya siapa? Bram dan Ria. Berikan tepuk tangan. Puji Tuhan. Sekarang mempelai akan yang terakhir, tapi yang terpenting juga, mereka akan maju dan mengucap syukur kepada kedua orang tua mereka. Saya persilahkan. The simplest thought that I have ever had, the easiest thing that I have ever done, was to look inside myself and know for sure, to know what you've come to mean to me, and to dream of how the future might be.
loveliest words that I have ever heard, the gentlest touch that I have ever felt. They lie within my memory of you. You've helped me to weather the winter storm, and to treat my spirit when it's warm, and to understand the meaning when I say that I love you. I love you. I love you. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita mengawali dengan doa, kita pun akan mengakhiri dengan doa. Saya mohon Bapak Ibu sekalian untuk berdiri bersama-sama. Dan saya mohon dengan hormat Ibu Pendeta Malu yang ada di sini, saya lihat, boleh maju ke depan untuk melakukan atau mengucapkan doa penutup dan doa berkat sekaligus. Terima kasih, saya persilakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan yang sudah mempersatukan kedua mempelai ini. Kami sangat bangga Tuhan, firman-Mu yang sudah membuat mereka menjadi satu di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Engkau telah memimpin upacara pernikahan yang luar biasa ini, yang menjadi berkat bagi setiap saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih. Hadir membuktikan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu bahwa ini semua ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih untuk upacara pernikahan ini. Bapa, inilah ucapan syukur kami. Inilah ucapan syukur yang kami berikan kepada Tuhan. Dari awal sampai akhir, kami melihat kuasa-Mu melayani kami semua yang hadir. Hamba-Mu yang Tuhan sudah Engkau pakai. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Dan usai dari upacara ini Tuhan, kami sebentar akan meninggalkan tempat ini. Kami tahu Engkau ada di sini dan sudah membuktikan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Semua berubah, tetapi Engkau tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami percaya berkat Tuhan sudah melimpah di atas upacara pernikahan ini. Terima kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, kami mengucap syukur. Mari kita bersama-sama pulang ke rumah kami, kita semua masing-masing. Biarlah berkat dari Allah Bapa yang luar biasa itu kita terima, dan kasih sayang dari Yesus Kristus menyertai kita semua bersama-sama, serta pimpinan, urapan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya, boleh dipersilakan duduk kembali. Orang tua juga dipersilakan untuk kembali ke tempatnya, duduk kembali. Sesi yang hari ini sebagai bentuk ucapan syukur dari kedua mempelai akan melangsungkan pemotongan kue sebagai bentuk kasih
satu dengan yang lainnya, dan juga pada orang tua. Mari saya persilahkan. The path you have chosen, a restless road, no turning back. One day you will find your Puji nama Tuhan. Kita akan mengikuti prosesi pemotongan kue yang ada sebagai bentuk ucapan syukur dari Bram dan Ria. Mari saya persilahkan. Bapak Ibu semuanya, kita akan hitung bersama-sama. Nanti Bram dan Ria akan memotong kue bersama-sama, dan kita akan berikan tepuk tangan Bapak Ibu sebagai bentuk ucapan syukur dan ucapan selamat buat Bram dan Ria. Hitungan yang ketiga ya, 1, 2, 3. Mari berikan tepuk tangan buat kedua mempelai yang ada, yang tentunya berbahagia dengan semua anugerah Tuhan yang ada. Puji Tuhan. Juga sebagai ucapan syukur untuk pemotongan kue, mari dipersilahkan untuk diberikan kepada orang tua yang ada. Mari Bram dan Ria boleh diberikan kepada orang tua sebagai ucapan terima kasih. Father, I said till death do us part, I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love her. Then I know I can love her more than anyone else. Presence today, make her what you want her to be. I pray to hear her heart. I pray she'll love you more. I pray to cherish and serve her, and will bring you glory today. I pray, I pray. Father,
is my prayer.